Kalau Allah ingin menyampaikan Quran dan hadis kepada umum, udah ada lulusan Kairo, Yordania, Makkah, Madinah, itu jatah mereka. Tapi jatah kamu adalah menyampaikan Al-Quran hadis di lingkungan kamu dengan cara kamu. Jadi intinya saya belajar Quran hadis adalah Toha ma anjalna alaika al-Qur'ana litatqa. Al-Quran diturunkan untuk memudahkan kehidupan. Kuma Allah we. Tapi padahal itu nggak salah. Tapi itu nggak benar juga. Karena ada Jabariyah Qadariyah. Maka saya belajar kalau Islam ingin maju, Anda harus merubah paradigma berpikir dari Jabariyah menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jabariyah dan Qadariyah bergabungan. Kalau nggak maju. Tapi emang itu mindset yang ditanam. Itu mindset yang ditanam. Jadi gini, selain itu juga, ya mindset hitam tuh bagaimana orang kalau ngaji, orang Islam tuh harus merasa lebih baik, bahkan dia merasa lebih benar dibanding yang ngaji yang lain. Kan kerjanya tempur mulu, selisih paham mulu gitu. Udah gitu udah tenang, gua ini aja deh, misalnya bikin sesuatu ada fungsi ekonominya di sana, enggak, gua semuanya tetep aja setiap apa yang digarap harus ada ekonominya, enggak kepikiran. Ya benar juga sih, berarti Bang Adipura nih ibaratnya memandang bahwa banyak sebenarnya yang kita itu ya umat muslim ya kebanyakan, ya mungkin kita tuh terperangkap dengan mindset gitu ya. Padahal kalau kita pikir, wah nggak butuh lah, nanti untungnya biar Allah yang nentuin gitu. Ya sekarang kalau kita pikir 9 dari sahabat Rasulullah SAW orang kaya gitu. Orang kaya gitu. Misalnya orang di zaman itu 9 dari 10 gitu kan. Berarti kan kalau memang menjalankan dengan berbaik, ekonomi itu ada di sana gitu. Nah seolah-olah semuanya nggak jadi apa ya kita juga dibilangin juga kalau apapun semua harus ada ilmunya kan. Kita nggak mau pelajari ilmunya, udah kita dagang aja, nanti ada rezekinya oleh. Ya belajar gitu kan, ada ilmunya, kita bisa dapat untung kok gitu, kita bisa jadi orang kaya kok gitu. Nah makanya saya selalu ngomong sama teman-teman, kita beragama Islam, pingin hidup senang gimana? Itu aja dulu Kak. Di dunia apa di akhirat? Dua-duanya artinya di dunia sana. Karena Allah nyuruh kita senang di dunia akhirat. Gimana caranya supaya kita senang di dunia akhirat? Karena ketika Anda berdoa, Anda ikhtiar nih, saya usaha nih ya, gagal. Kuma Allah, dia mendekatkan diri ke Allah, gagal lagi. Dia usaha lagi, gagal lagi. Besoknya percaya nggak dia sama Allah? Makanya hadisnya jadi keimanan yang super. Kemiskinan mendekati diri pada kita. Nah pertanyaannya, kok Allah iseng banget kadang-kadang ya, ngeri loh saya bilang. Kalau begini tuh banyak orang yang beriman dong nanti. Ada apa nih? Nah yang kayak gitu-gitu saya seneng kaji. Atau jangan-jangan ketika dia berusahanya tidak sesuai, atau jangan-jangan ketika dia berdoanya. Nah saya senang kepada analisa-analisa itu. Karena saya lebih senang kepada mencari solusi daripada sebuah case gitu. Kayak tadi, kenapa sih mereka lebih berhasil daripada kita? Pertanyaan saya bukan kenapa mereka lebih berhasil. Pertanyaannya simpel, kenapa kita yang nggak berhasil gitu loh. Karena yang bisa kita minus kan diri kita, bukan orang lain. Tapi jadikan mereka sebagai pelajaran, itu yang penting. Dan boleh nggak saya belajar sama orang yang berbeda agama dengan saya? Boleh. Itu lain mau sampai ke negeri Cina kan dibilang gitu ya. Ibaratnya pola-pola, kan semuanya ilmu Allah ya jatuhnya. Melalui orang-orang tertentu. Nah saya lebih senang di situ gitu. Jadi intinya saya belajar Quran hadis adalah Toha ma anjalna alaika al-Qur'ana litatqa. Al-Quran diturunkan untuk memudahkan kehidupan. Mestinya bagaimana Al-Quran menjadi mudah? Logika berpikirnya adalah ketika Al-Qurannya ada dalam dada kita. Ya kan Al-Quran menjadi mujizat ketika ada dalam dada kita. Ketika Al-Quran masuk ke dalam dada kita, maka di surat 15 Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang memelihara Quran. Jadi ketika Al-Quran ada dalam dada kita, maka Allah yang jaga kita. Logika berpikirnya gini, kalau ini Bapak Presiden masuk ke mobil, maka pasukan pengawal Presiden jaga mobilnya apa jaga presidennya kan? Jaga mobilnya. Mobilnya, kan dalamnya ada presiden. Nah, kalau Al-Quran di dada kita, maka yang dijaga Qurannya apa diri kitanya? Diri kita dong. Diri kita. Nah ketika diri kita dijaga Allah, maka kita menjadi maksum, terpelihara. Nah Rasulullah menjadi maksum
Kenapa Rasulullah masuk? Karena ada Quran. That's right. Sekarang PR-nya gimana caranya Al-Quran masuk ke dada kita sehingga Allah berkenan menjaga kita. Karena ini mujizat Muhammad SAW. Rasulullah pingin Al-Quran itu simpannya di dada kita. Supaya apa? Supaya kita masuk terpelihara. That's it. Poinnya itu. Nah saya main di situ. Gimana caranya Allah rubah Al-Quran jadi cahaya masuk ke dada, kemudian dia dijaga Allah. Kalau udah dijaga Allah kan, malaikat bantu dengan enlightenment dia. Maka hidup dia akan selalu menjadi mudah nggak? Mudah kan? Ada masalah ini mudah. Anda jadi insinyur dan menemukan penemuan di bidang insinyur. Anda seorang pemain sinetron, Anda menemukan bagaimana seni peran itu yang benar. Dalam semua segi. Wah, ya, harus begitu dong. Iya, jadi Allah nggak nyuruh kita semua jadi ustadz kan gitu. Tapi di apapun profesinya itu bisa berdakwah gitu. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi ada penjelasan tadi teman-teman semua. Ujungnya kita perlu memantaskan diri teman-teman. Misalnya kita mau kaya, mau banyak rezeki, kita pelajarin aja. Allah kepengennya kalau orang yang agnia itu, orang kaya itu apa sih? Mungkin banyak bersedekah, menolong orang lain. Sekarang belum kaya, tapi udah banyak bersedekah misalnya. Orang mulai, ini pantas jadi orang kaya ini kan gitu ya jadinya. Bagaimana cara kita memantaskan diri gitu? Aduh, ini kayaknya nggak cukup cuma sekali nih kan, perlu beberapa kali kita ngobrol sama beliau nih. Tapi ada hal yang unik nih Kang. Ya, walaupun bagaimana juga ya, saya juga merasakan di posisi itu walaupun masih dalam bentuk ibaratnya fakir ya, pembelajar jatuhnya gitu ya. Sejauh jika itu sebuah ilmu ketika datang dari latar belakang bukan seorang ibaratnya bisa dibilang mungkin ya ustadz gitu misalnya, maka kita akan di underestimate gitu. Pernah nggak ngalamin gitu? Oh sering nggak? Sebenarnya nggak salah mereka. Yang underestimate sama kita itu nggak salah, terutama sama saya. Karena memang di dalam Al-Quran surat 21, Al-Anbiya ayat 7, surat 16, An-Nahl ayat 43, carilah ilmu kepada orang yang bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu. Tapi pertanyaannya, apakah ilmu adalah hak prerogatif orang yang masuk pendidikan sekolah? Nah itu dia. Kalau begitu Allah miskin dong. Iya makanya. Jadi hikmah, yuktil hikmata man yasha. Yaktal hikmata yuktil hikmata man yasha. Allah berikan hikmah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Pertanyaannya, Nabi Muhammad dulu lulusan apa? Rasulullah. Kenapa Anda tidak mempertanyakan Rasulullah? Kenapa Anda mempertanyakan saya? Yang Anda harus pertanyakan, Adipura itu ilmunya kayak apa? Boleh. Makanya saya bilang kan di awal pengajian, saya memiliki metodologi penafsiran Qurannya tuh ini. Jadi saya mempertanggungjawabkan keilmuan saya. Dan saya tidak perlu didengar. Nggak perlu didengar. Karena di dalam Al-Quran ada satu doa, ya Allah, aku minta bagianku saja. Jadi bagian yang untuk Adipura ajarkan itu aja. Bagi yang lain ya nggak perlu. Kalau ilmu yang dikeluarin juga ilmunya Allah juga gitu ya. Kan Allah juga. Dan saya ketika saya nyampein Quran, saya nggak jadi ustadz, lebih kepada mubalek. Mubalek itu kata dasar dai gitu ya. Balago itu penyampai aja ya. Nah, jadi intinya ketika saya disuruh sama guru saya, Di mulai hari ini kamu harus nyampein Quran. Oh nggak mau Pak. Lo harus, nggak mau sebenarnya. Saya udah istikharah. Kamu lagi, kan banyak santri yang lain. Justru itu kendalanya. Lu lagi, dia bilang. Aduh, yang lain banyak. Enggak, katanya. Yaudah sekarang gini deh, isyarah bareng yuk. Isyarah bareng. Setelah isyarah, gimana Di? Nggak dapat, saya nggak dapat. Saya bilang, wah jangan nggak ada. Sekarang gini deh, kalau memang Allah percayakan saya satu, siapkan jemaah. Saya nggak mau promosi sedikit juga, maka nggak ada promosi. Oh saya bisa ngalir aja. Kalau saya dipanggil, ya saya datang. Nggak dipanggil, ya saya nggak datang. Ngapain promosi? Nggak ada satupun media sosial saya yang menunjukkan saya seperti itu. Kedua, kalau memang saya dipercaya Allah untuk menyampaikan Quran dan hadis, berikan aku kepahaman Quran dan hadis ya Allah. Allahumma inna nas'aluka fahamman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatil muqarrabin. Berikan aku kepahaman yang sama dengan kepahaman para nabi. Berikan aku kekuatan yang sama dengan kekuatan para rasul. Dan berikan aku malaikat yang dekat denganku untuk menjelaskan ketika aku tidak paham. Masya Allah. Karena saya nggak mau salah. Karena saya dengan main sinetron aja udah nyaman gitu ya, maaf ya. Punya pendapatan. Terus tiba-tiba dapat tugas ini. Yang ketiga, ya ini omongan saya dengan guru saya, dan dia bilang, ya udah, kamu minta sama Allah. Dan saya nanya, sampai kapan saya menyampaikan Quran? Sampai nggak ada lagi yang manggil kamu. Jadi bagi saya selama ada yang manggil saya datang, saya sampaikan. Kalau nggak ada yang manggil ya saya di rumah, tetap saya syuting.
Jadi buat saya nggak jadi beban. Nggak jadi beban ya. Ini Tetapi sampai detik ini saya selalu baca Quran ya karena memang perintah Allah. Surat 3529 orang yang selalu membaca Al-Quran, selalu mendirikan sholat, selalu bersedekah, maka dia menjadi Pak Untung. Wah, muflihun. Pak Untung Pak disebutnya di situ. Serius. Jadi kalau jadi Pak Untung ya baca Quran selalu, sholat selalu, sedekah selalu. Maka kamu lah menjadi orang yang beruntung. Jadi saya logika berpikir, saya baca Quran, saya sholat, saya bersedekah agar saya menjadi beruntung terus. Bahasa sopannya, saya syuting terus sampai hari ini, aman kan? Nah itu dia, itu juga unik tuh. Banyak teman-teman yang ketika mulai ngaji memilih untuk meninggalkan dunia entertainment gitu ya. Di sisi lain sih sebenarnya banyak juga di dunia entertainment yang justru tuh manfaat siaran juga besar. Nah, kalau Kang Adipura gimana? Yang meninggalkan secara total benar Kang, karena kita harus menciptakan environment-nya. Kan di surat 4 An-Nisa 100, orang yang berhijrah di jalan Allah maka lu siapkan tempat hijrah yang luas dan agamanya. Berarti dia berpindah secara tempat, menciptakan komunitas sendiri untuk menjaga agar bisa istiqomah. Gitu. Nggak salah. Tetapi saya juga memilih itu awalnya. 2015 saya berhenti. Udah, saya mau berubah aja. Tiba-tiba saya datang guru saya dan dia marah banget. Allah tidak iseng membikin kamu memahami Quran dan hadis. Kalau Allah ingin menyampaikan Quran dan hadis kepada umum, udah ada lulusan Kairo, Yordania, Makkah, Madinah, itu jatah mereka. Tapi jatah kamu adalah menyampaikan Al-Quran dan hadis di lingkungan kamu dengan cara kamu. Ngerti nggak? Utsman bin Affan nggak berhenti jadi pengusaha. Coba bayangin sama kamu dia bilang. Tiba-tiba di dalam pengusaha yang kaya raya datanglah orang. Misalnya Abu Hurairah. Bapak dan Ibu, mari kita belajar Quran hadis. Abu Hurairah orang kismin. Orang kaya gimana langsung ini? Lihat aja lu gitu. Lu jadi belum selesai dengan diri lu ngajak-ngajak. Tapi kalau tiba-tiba datang seorang konglomerat, seorang Utsman bin Affan, mari kita dekatkan kepada Allah. Mereka maulah. Muhammad bin Auf, kaya. Jadi biarkanlah kita ini memahami di bidang masing-masing dan menyebarkannya di tempat dia. Karena nggak iseng Allah berikan dia memahami Quran sebagai seorang di profesinya ini. Iseng nggak? Kalau Allah pingin suruh hijrah mah, yang lain aja lah. Tapi kenapa Anda dipilih? Kenapa Ari Untung dipilih? Karena biar dia memberikan warna bagaimana siar dalam kemasan yang berbeda di lingkungannya yang bisa diterima oleh, karena kan kita orang yang terbiasa diterima di lapangan kan. Ketika kita bawa acara kita tahu nih audiens nggak oke nih nerimanya nih, rubah supaya audiens bisa nerima. Nah, bukankah itu adalah anugerah dari Allah bagaimana kita bisa siar di lingkungan yang supaya ketika nggak oke kita rubah gini ya. Kan itu nggak iseng. Kenapa harus Ari Untung bukan yang lain? Nah, jadilah dirimu sendiri kalau menurut saya. Masya Allah. Kalau saya pribadi saya memandang bahwa entertainment tuh nggak melulu jelek ya ibaratnya, dan entertainment banyak juga hal positif ya karena cahayanya lagi ke sana. Ini kayaknya perlu jilid berikutnya teman-teman untuk ngobrol sama Bang Adipura nih. Menarik ya, banyak sel-sel di kepala kita yang slogannya mulai jalan gitu kayaknya. Oh bener nih, ada satu sisi sudut pandang ini. Jadi emang gue demen nih ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang berbeda pada sudut namanya ibaratnya pandangannya mengenai Islam dari profesi berbeda-beda kan ternyata ada dari sisinya gue nggak tahu gitu. Banyak hal yang orang lain tahu gue belum tahu, orang lain tahu gue belum tahu, dan itu rezeki buat gue. Makanya terima kasih nih. Saya juga dulu pengen bikin podcast, sebenarnya pengen tahu aja para ulama tuh ngomong apa sebenarnya, bukan karena pengen podcast ya. Kan kalau diundang pasti kita tahu nih, oh pikiran dia si A, si B, si C gitu. Makanya saya sering lihat juga fokusnya Ari. Saya senang lihat nonton, oh ini karena kan pola pikir itu yang saya butuhkan gitu loh. Dengan pola pikir yang ada saya bisa memberikan satu peta. Oh kondisi Islam itu seperti ini ya. Oh pemikirannya masih di sini ya. Oke, bagaimana nih? Kalau saya tipikal begitu, karena saya dulu analis banget kan. Biasa nganalisa. Waduh. Jadi kalau lihat sesuatu itu dipetakan dulu. Nah itu peta itu ternyata media sosial. Saya tahu baca peta tuh gampang kok. Algoritma itu cara saya, Al-Farisi, thank you for that ya. Bagaimana dia menciptakan sebuah pemetaan kondisi Islam di Indonesia. Bahkan kondisi Islam di dunia kan kita lihat dari informasi media sosial aja baca. Termasuk dunia intelijensia juga media sosial media juga. Pola-polanya ya. Pola-polanya, algoritmanya. Lagi ngambil dari situ juga. Aduh, jadi kita ke data semua sebenarnya. Iya, selama kita belajar online nggak? Iya malah belanja. Pernah pakai media sosial nggak? Pernah kelar? Udah selesai, telanjang udah dia, dianggap telanjang. Dan ada alat baru ya itu satunya. Saya lagi di mana apapun yang bicarakan udah langsung terrecord.
Iya memang. Ngeri Dan banget. semuanya sih sebenarnya ya udah kita kan. Tapi dengan fakta itu kita tahu ada yang lebih nge-record lagi. Masya Allah. Waduh, terima kasih nih Bang Adipura. Kayaknya kita perlu nih gitu buat sesi berikutnya nih kayaknya. Kayaknya soalnya menarik teman-teman apa yang berada di benak beliau. Ini belum semuanya dari saya dengar ceramah kemarin nih. Daging. Cuman kalau nggak percaya langsung aja itu DM beliau, ajak ketemu ngobrol atau ngisi di halakohnya nih. Masya Allah luar biasa menurut saya. Ya kita punya sudut pandang yang berbeda, tapi menambah kepercayaan kita, nambah keimanan kita terhadap akidah jalan yang lurus ini. Insya Allah mudah-mudahan beliau dijaga Allah, diberikan keberkahan, dijaga keluarganya, diberikan kesehatan, mudah-mudahan bisa balik lagi bang sini. Dan semoga yang menyaksikan ini kembali kepada ketauhidan yang benar Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya dan kepada ulama-ulama yang Allah beri petunjuk. Insyaallah. Ini kunci dari obrolan beliau nih. Allah ini Maha Kuasa, mampu melakukan apa saja, tapi ada satu hal yang tidak akan dilakukan Allah, yaitu mengingkari janjinya. Insyaallah. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Amin. Jika dirasa bermanfaat, monggo silakan di-share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.